Setelas bersinar, setelas bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat. Anak-anak, selamat berjumpa. Selamat bergabung pada program PJJ dari rumah yang digelar oleh SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Anak-anak yang Bapak banggakan, khususnya kelas 8, pada kesempatan ini Bapak Haris Suwarna akan menjelaskan materi mengenai indahnya berpuisi pada pelajaran Bahasa Indonesia bab 4. Selamat mengikuti. Semoga kalian tetap semangat. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 8, kompetensi dasar pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibacakan. Yang kedua, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibacakan. Yang ketiga, menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibacakan. Keempat, menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi yang secara tulisan atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa setelah kalian menerima penjelasan atau materi mengenai indahnya berpuisi, diharapkan siswa dapat merumuskan pengertian teks puisi melalui pengamatan model-model teks puisi. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menelaah isi teks puisi yang dibaca. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dan jenis-jenisnya. Keempat, diharapkan siswa dapat membuat kesimpulan tentang makna dan unsur-unsur pembangun teks puisi, mempresentasikan kesimpulan yang telah dibuat. Nah, anak-anak, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran berikutnya, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Tadi dijelaskan apa itu puisi. Nah, karena puisi bukan merupakan materi hal yang baru, artinya kalian sudah mengenal waktu di SD mungkin, atau waktu kalian ada di kelas 7. Dan kalian mungkin sudah membaca atau menulis sebuah puisi atau membacakan puisi. Bapak harap mudah-mudahan materi yang berkaitan dengan puisi bukan materi hal-hal yang baru buat kalian. Maka kalau ada pertanyaan, apa itu puisi? Kalian harus bisa menjawabnya. Nah, coba perhatikan. Kita lihat. Nah, ini ada pengertian. Puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata
atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaan. Nah, pengertian berikutnya yang berkaitan dengan puisi. Puisi adalah menggunakan bahasa yang singkat dan padat, tetapi memiliki makna mendalam dan beragam. Pengertian lain juga, puisi adalah jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Dan puisi juga dikatakan adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, dari keempat pengertian, mungkin kalian sudah mengenal beberapa penjelasan yang berkaitan dengan puisi. Bapak yakin kalian sudah bisa memahami mengenai pengertian puisi. Karena puisi berbeda dengan karya sastra yang lain. Dalam puisi ini mengutamakannya keindahan, mengutamakannya kata-kata yang menggunakan, ada yang menggunakan kata yang bermakna konotasi atau kata yang bermakna denotasi. Baik, kita lanjutkan unsur puisi. Jadi dalam membuat sebuah puisi itu ada unsur-unsur yang harus kalian pahami. Misalnya Bapak sebutkan. Yang pertama adalah diksi. Kedua, tipografi. Ketiga, majas atau gaya bahasa. Yang keempat, imaji atau daya bayang. Yang kelima, rima. Yang keempat adalah ritme. Nah, sekarang diksi atau pilihan kata dengan mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama sesuai dengan keinginan yang disampaikan oleh penyair. Bapak contohkan sebuah diksi. Contohnya adalah air laut yang selalu menepi ke pantai. Nah, dengan kata-kata air laut yang selalu menepi ke pantai, kalau kita gunakan dengan kata lain, tapi maknanya sama, contohnya air laut berlari menggapai pantai. Dan itu akan terasa lebih indah daripada kata yang semula. Contoh misalnya, matahari pagi. Kita buat dengan menggunakan makna diksi, dengan menggunakan kata mentari pagi atau seberkas sinar pagi. Sehingga kata-kata tersebut dari larik yang tadi akan lebih indah kalau kita gunakan dengan menggunakan kata-kata yang kita pilih dengan pertimbangan makna yang tidak merubah. Nah, yang kedua, tipografi atau bentuk format suatu puisi. Nah, kalau pembuatan puisi, kalian sudah sering melihat bagaimana membuat sebuah puisi dengan bentuk puisinya yang formatnya penulisannya di tengah. Artinya antara kiri dan kanan larik tersebut sama. Ada juga yang membuat puisi dengan menggunakan lurus sebelah kiri, sehingga penulisan puisi diawali dari sebelah kiri atau lurus kiri. Yang membedakannya mungkin dari larik dan bait. Bisa saja dalam satu bait ini ada 4 larik atau 4 baris, atau misalnya dalam satu bait ada yang 8, ada yang 6, tergantung daripada si penyair membuat mengenai bait-bait pada sebuah puisi. Yang ketiga, ada penulisan puisi dengan lurus, artinya tidak menggunakan memisahkan antara bait-bait. Bisa saja dari mulai awal tulisan sampai dengan akhir
puisi ini diawali dari sebelah kiri dan tidak dibagi-bagi dengan bait-bait berikut. Nah, jadi penulisan puisi bisa juga dengan zigzag. Misalnya satu bait lurus, bait berikutnya menjorok ke tengah, dan bait berikutnya lurus lagi kiri, bait berikutnya menjorok ke tengah. Jadi ini yang dimaksud dengan format dalam penulisan sebuah puisi atau yang dikatakan dengan tipografi. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai majas atau gaya bahasa. Dalam puisi pasti akan menggunakan gaya bahasa. Bapak contohkan. Gaya bahasa misalnya Bapak contohkan personifikasi yang mengandung arti seolah-olah bergerak, bernyawa seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini gaya personifikasi. Jadi pada intinya gaya bahasa atau majas intinya dibagi 4, yaitu 1. Majas yang menggunakan perumpamaan, yang kedua majas yang menggunakan perbandingan, yang ketiga majas yang menggunakan pertentangan, dan terakhir adalah majas yang menggunakan pengulangan. Nah, seperti kalau personifikasi ini majas yang menggunakan perumpamaan. Nah, Bapak contohkan misalnya air laut berlari menggapai pantai. Nah, itu lariknya dalam sebuah puisi atau barisnya. Nah, kita bahas kata berlari atau menggapai itu yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dalam larik tersebut air laut berlari menggapai pantai dikatakan menggunakan majas personifikasi. Berikutnya, kalau kita lihat arti daripada majas dan gaya bahasa, mungkin bahasa yang dipakai penyair untuk mengungkapkan suatu ide dengan cara yang tidak biasa, atau kata bermakna kiasan atau konotasi. Selanjutnya adalah unsur puisi imaji atau daya hayal, ya, citraan. Membangun puisi dengan menggunakan kata-kata yang konkret. Nah, imaji di sini atau daya hayal di sini, jadi si puisi itu bisa menggunakan citraan penglihatan, citraan pendengaran, citraan raba atau perasaan. Nah, dengan menggunakan citraan tersebut seolah-olah si penyair ini dapat menggunakan imaji. Apakah imaji visual, pendengaran, auditif, atau taktif? Nah, contohnya kita contohkan misalnya dengan kata, ya, dengan kata air laut berlari menggapai pantai. Nah, citraan yang dipakai kalau lihat kita larik air laut berlari menggapai pantai, lari dalam puisi ya, air laut berlari menggapai pantai, berarti citraan yang digunakan adalah citraan yang berkaitan dengan penglihatan. Ya. Sedangkan kata konkret pada puisi tersebut yaitu kata air laut, karena bisa diraba, dipegang, dan dirasakan. Jadi imaji atau daya hayal menggunakan kata-kata yang konkret dan khas untuk menimbulkan imaji visual, auditif, ataupun taktif. Berikutnya adalah unsur puisi rima. Rima itu yang dimaksudnya adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan estetik keindahan. Jadi contohnya kalau kita memperhatikan dalam satu larik,
bisa saja mempunyai rima yang sama atau bunyi yang sama. Contoh, air laut berlari menggapai pantai. Kata berlari itu diakhiri bunyi i. Menggapai juga bunyi i. Pantai itu juga diakhiri dengan bunyi i. Sehingga ini mempunyai rima dalam satu larik. Bisa juga rimanya dalam satu bait. Contoh misalnya lari ke satu, rimanya sama dengan lari ketiga. Lari ke satu, rimanya sama dengan lari kedua. Atau lari ke satu, rimanya sama dalam 1, 2, 3. Bisa juga lari ke satu sama dengan lari ketiga. Lari kedua sama dengan lari keempat. Jadi itu yang dimaksud dengan persamaan bunyi atau pengulangan bunyi, supaya puisi ini akan menimbulkan efek yang keindahan. Selanjutnya adalah ritme, dinamika suara. Dalam puisi, agar tidak terasa menonton bagai menikmati puisi, jadi ada kaitannya dengan tema atau gagasan pokok yang ingin disampaikan pengarang. Nah, dalam dinamika membacakan puisi, ya, ini kalian akan mengenal bagaimana ritme puisi tersebut dibacakan. Bisa saja ritmenya itu pada penekanan kata, sehingga ritme yang dibacakan meninggi atau lebih kuat, ya, lebih kuat. Artinya dalam setiap bait ada satu larik dalam penekanan katanya lebih keras atau lebih kuat, berbeda dengan larik-larik berikutnya. Dan ini yang dimaksud dengan ritme atau dinamika suara dalam puisi. Kita lanjutkan mengenai unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi di sini dibagi dua. Satu, unsur batin. Yang kedua, unsur lahir. Sedangkan untuk unsur batin sendiri, ini yang terkait pada unsur batin, misalnya tema, rasa, atau feeling, nada, dan amanat. Sedangkan yang terkait dalam unsur lahir, yaitu diksi, gaya bahasa, rima, atau kata konkret. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyajian teks puisi. Dalam penyajian teks puisi di sini bisa puisi disajikan berupa sebuah tulisan, bisa juga puisi disajikan berupa bacaan atau dibaca. Nah, kalau kita puisi yang disajikan berupa bacaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca sebuah puisi. Yang pertama, lafal. Penggunaan atau pengucapan kata atau huruf dalam puisi ini harus jelas. Jangan sampai tertukar dengan huruf atau kata-kata yang lain, sehingga maknanya akan berbeda. Yang kedua adalah intonasi atau tempo. Intonasi dalam puisi itu naik atau turunnya lagu kalimat pada waktu kita membacakan. Dan biasanya ada juga sebuah kalimat atau sebuah baris larik yang menggunakan kata tanda. Misalnya dalam puisi atau larik itu diakhiri dengan tanda titik. Atau yang kedua diakhiri dengan tanda baca. Atau yang ketiga diakhiri dengan tanda seru.
Walaupun bacaannya sama, tetapi dalam pengucapannya atau intonasinya ini akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan intonasi. Memiliki maksud dan fungsi yang berbeda-beda. Berikutnya adalah sikap. Sikap ini berkaitannya dengan ekspresi. Ya. Ekspresi mengungkapkan atau proses pernyataan, memperlihatkan, menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Nah, dalam sikap, ekspresi itu kita harus memperhatikan mengenai puisinya yang dibaca. Apakah puisinya itu mempunyai temanya suatu kesedihan, duka, kesengsaraan, maka ekspresi wajah kita itu harus menyesuaikan dengan puisi tersebut. Yang berikutnya adalah mimik dan gestur. Ini yang berkaitan dengan badan kita, ya. Gestur itu mengenai perilaku kita dalam membacakan sebuah puisi. Apakah tangan kita mengepal? Apakah tangan kita memberikan lambaian tangan? Atau tangan kita ya ke sana berjalan ya dari suatu tempat ke tempat lain, tapi masih dalam satu areal itu, sehingga ini berkaitan dengan ya mimik dan gestur. Berikutnya adalah volume. Volume suara, artinya naik turunnya suara yang ada kaitannya dengan intonasi ini. Cuma volume suara, apakah pembacaan puisi ini menggunakan nada yang keras, lembut dengan suara yang lembut, memelas, atau dengan suara yang sedang, atau dengan volume yang naik ke atas. Misalnya bisa juga volume yang naik atau turun mengenai pengucapannya. Yang terakhir adalah kelancaran dan kecepatan. Sehingga dalam membaca puisi jangan sampai ada jeda yang terlalu panjang. Ya, puisi ini berhenti terlalu lama. Ya, ini juga atau misalnya membaca puisi terlalu cepat. Nah, ini harus diperhatikan mengenai kelancaran dan kecepatan dalam membaca puisi. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis puisi. Ini ada 3 jenis. Yang pertama, puisi naratif. Contohnya yaitu puisi balada. Puisi balada itu sebuah puisi yang berisi cerita-cerita balada terdiri dari 3 bait. Jadi yang berkaitannya dengan referensi dalam satu ya baik mengenai kehidupan manusia atau kehidupan seseorang. Yang kedua, romansa, puisi yang berisi luapan perasaan penyair tentang cinta. Nah, biasanya seorang yang membuat puisi tersebut biasanya remaja yang ada kaitannya dengan tentang cinta. Nah, ini puisi yang berkaitan dengan isi luapan perasaan penyair tentang masalah cinta. Yang berikutnya puisi lirik. Ini dibagi 3. Elegi, puisi yang berisi sebuah kesedihan, kedukaan, kesengsaraan. Dan ini yang dimaksud dengan puisi elegi. Yang kedua, ode, puisi baru yang berisi sanjungan bagi orang yang berjasa, misalnya mengenai jasa seorang guru, jasa pahlawan, atau jasa yang membela nusa dan bangsa. Ya, jadi ode bisa disebut juga yang berkaitan dengan pribadi maupun suatu peristiwa. Yang ketiga, serenade atau sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Artinya sebuah puisi bisa dibuat menjadi sebuah lagu atau dikatakan dengan mustikal puisi. Bisa juga sebuah puisi yang diiringi dengan
ya, dengan melodi. Itu yang dikatakan dengan serenade. Yang ketiga sekarang puisi deskriptif. Ini dibagi dua, ada puisi deskriptif mengenai satire atau puisi yang berisi sindiran atau kritikan terhadap seseorang. Ada juga puisi langsung kritik sosial. Ini sudah jelas, puisi ini menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan, suasana, ya, peristiwa, dan lain-lain. Artinya sejenis puisi yang mempunyai sifat mengkritik sosial. Nah, sekarang menulis puisi. Dalam menulis puisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang satu adalah mengenai tema. Jadi sebelum kita membuat sebuah puisi, kita tentukan dulu temanya. Artinya apa yang akan kita buat, sehingga walaupun judulnya berbeda-beda, kalau temanya sama, insya Allah makna dan maksudnya pasti akan sama. Itu yang dimaksud dengan menentukan sebuah tema dalam puisi. Yang kedua, kita mencari pilihan kata yang tepat, yang sesuai dengan puisi tersebut, sehingga kata-kata atau diksi atau pilihan kata tersebut akan terasa indah puisi tersebut apabila dibacakan atau misalnya menjadi tulisan yang sangat indah. Ini yang dimaksud dengan pilihan kata. Berikutnya adalah membangun suasana. Artinya kalau kita membuat puisi harus kira-kira yang menantang, yang membangun, yang dapat menginspirasi mengenai keadaan puisi tersebut. Yang terakhir adalah menentukan nada. Kita lihat puisinya, apakah puisi ini mempunyai nadanya suatu kesedihan, ya, atau mempunyai nadanya kegembiraan, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana dengan pembacaan puisi? Yang perlu kita perhatikan, ini juga tadi ada kaitannya dalam puisi. Yang pertama dalam membaca puisi adalah ekspresi. Ekspresi atau pengungkapan proses pernyataan seseorang dalam membacakan sebuah puisi. Dan ini sebelum kita membaca puisi, kita harus memahami dulu puisinya. Apakah puisi ini dengan ekspresi yang marah, ekspresi yang sedih, ekspresi yang berduka, dan lain-lain. Yang berikutnya, yang kedua dalam pembacaan puisi adalah pelafalan. Nah, pelafalan ini kalian membacakan puisi itu harus jelas, baik kata maupun hurufnya. Karena kalau melafalkan sebuah puisi ada kesalahan, maka akan terasa maknanya akan berbeda. Yang berikutnya adalah tekanan atau nada. Jadi tekanan atau nada, kuat lemahnya mengucapkan kata atau kalimat. Jadi dalam membacakan puisi itu ada beberapa kata atau beberapa lirik atau baris yang menggunakan penekanan kata yang lebih kuat, lebih keras, atau mengucapkan secara lebih berbeda dari lirik yang satu kepada lirik yang berikutnya. Yang terakhir dalam membacakan puisi adalah intonasi. Nah, intonasi itu adalah tekanan naik turunnya dalam membacakan sebuah puisi. Bisa saja membacakan puisi ini dengan intonasi yang naik di akhir, atau kata-katanya naik. Atau bisa juga membaca puisi dengan kata-katanya menurun, atau pada akhir lirik menurun. Atau misalnya intonasi ini panjang, artinya mengucapkan kata-kata seolah-olah itu panjang. Ya, itu yang dikatakan dengan intonasi. Nah, dari kesimpulan ini, menulis puisi membutuhkan proses dan waktu.
Puisi memiliki bahasa yang khas. Bahasa puisi itu singkat, tetapi penuh makna. Pemilihan kata menjadi hal yang sangat diutamakan untuk menentukan ketepatan makna. Nah, dalam unsur bunyi juga patut diperhatikan agar lebih indah saat dibaca. Menggunakan majas pun mendukung penciptaan rasa pada pembaca. Nah, jenis puisi naratif ini sudah tadi Bapak jelaskan mengenai jenis-jenis puisi, puisi lirik, dan puisi deskripsi. Baiklah, itulah pertemuan pada hari ini. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dan paparkan dapat bermanfaat dan berguna buat kalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita bertemu lagi. Anak-anak, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada waktu dan materi yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelas bersinar, pelas bersinar.